warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Nur Komariah, mahasiswi kimia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di sini kita akan belajar tentang sejarah asam basa. Langsung saja pada materi. Sejarah asam basa terjadi pada masa kuno, pada abad ke-13, pada masa pertengahan, pada abad ke-18, pada masa Arrhenius, dan pada masa modern. Sebelum kita masuk pada materi, manakah yang termasuk asam dan basa? Jeruk nipis, belimbing wulu, dan anggur termasuk dalam asam karena memiliki rasa yang asam, sedangkan sabun mandi, deterjen, dan pasta gigi termasuk ke dalam basa karena memiliki rasa yang pahit dan memiliki tekstur yang licin saat disentuh. Masa yang pertama yaitu pada masa kuno. Dalam upaya untuk mengungkap rahasia alam, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu dan kemudian mengelompokkan pada tekstur, aroma, serta rasa, yaitu rasa asam, rasa pahit, asin, pedas, dan lain-lain. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam, yang berasal dari kata Yunani oxein, yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere, yang berarti membuat asam. Pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab Jabir Ibnu Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat, yaitu KNO3, dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Istilah awal bahasa yaitu memanggang yang berasal dari bahasa Arab karena zat yang pertama kali diperoleh dengan memanggang abu kemudian mengolahnya dengan air dan kapur, CaOH2. CaOH2 ini menghasilkan NaOH dan KOH, dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Pada abad ke-13, ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan berbagai zat atau sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain, dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Indikator alami. Indikator sendiri adalah suatu senyawa kompleks yang dapat memberikan reaksinya dengan senyawa asam basa. Indikator alami yaitu bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam basa, penggunaan senyawa untuk mengetahui jenis suatu larutan, serta untuk mengetahui nilai dari pH dari sebuah larutan. Adapun indikator alami yaitu kulit manggis, kunyit, kol merah, bunga sepatu, dan bunga bougainville. Pada abad ke-18, Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1996 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas kesamaannya. Karena itulah ia menyebut gas oksigen atau oksigen, dalam bahasa Yunani oksis untuk asam dan gen untuk lahir.
Antonia Laurel Lavoisier mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Pada abad ke-18, Davy and Priestley, ilmuwan Inggris Humphrey Davy pada tahun 1778 sampai 1829 yang antara lain menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa. Dengan eksperimen sendiri melanjutkan penyelidikan ini, dan pada tahun 1810 ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasamannya, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley pun membuat penemuan yang sama. Pada abad ke-18 Liebig, pada 1840-an, Justus von Liebig pada tahun 1803 sampai 1873, salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius datang. Pada masa Arrhenius, August Arrhenius 1859 sampai 1972, ia adalah seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, ia merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Dia dicemooh bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1903, dia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti: asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen. Hidrogen yang bermuatan positif sering disebut proton atau disingkat H+, yang larut dalam air. Contoh, HCl larut dalam air berubah menjadi H+, ditambah Cl-. Basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil OH- kelarutan dalam air. Contoh, NaOH larut dalam air berubah menjadi Na+ dan OH-. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air. H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Bronsted and Lowry. Bronsted and Lowry terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicholas Bronsted, dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa. Pada tahun 1923, mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Pada senyawa HCl plus NH3 berubah menjadi Cl- plus NH4+, H2SO4 plus H2O berubah menjadi HSO4- plus NH3O+. Teori asam basa modern yaitu Gilbert Newton Lewis. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gilbert Newton Lewis 1875 sampai 1976. Gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis ini, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan.
Teori Lewis. Dalam teori Lewis, asam sebagai penerima atau aseptor PEB, basa sebagai donor PEB. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.